sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Rizky Alfian. Kami persilakan untuk memberikan sambutan 1-2 buah kata kepada Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribunatu Gede Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah MP. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SMK se-Jawa Timur, Mas Nurholis, koordinator petani milenial yang sudah ikut bersama di dalam Zoom, Bapak Ibu panitia dan undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih dirahmati oleh Allah, rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka sosialisasi kegiatan Inotek Fakultas Pertanian Universitas Tribunatu Gadewi tahun 2022. Bapak Ibu pimpinan SMK yang saya hormati, Fakultas Pertanian Universitas Tribunatu Gadewi itu bernaung di bawah Universitas Tribunatu Gadewi. Barangkali yang kalau belum tahu Universitas Tribunatu Gadewi, sekilas barangkali saya perlu perkenalkan. Universitas Tribunatu Gadewi itu didirikan oleh Yayasan Bina Patria Nusantara, termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Malang yang berdiri sejak tahun 2001. Tetapi kalau kita runut sejarah berdirinya sudah kurang lebih sekitar 30 tahunan. Saat ini Universitas Tribunatu Gadewi memiliki 19 program studi. 5 program studi ada di Fakultas Pertanian, yaitu program studi arsitektur lanskap, kemudian program studi agroteknologi, program studi teknologi industri pertanian, kemudian program studi agribisnis, dan program studi peternakan. Jumlah mahasiswa yang kami kelola saat ini kurang lebih 2.000-an, khusus untuk Fakultas Pertanian. Kalau mahasiswa secara keseluruhan di Universitas Tribunatu Gadewi kurang lebih sekitar 8.000 yang aktif pada saat ini. Tanggal 25 Juni 2022 yang akan datang, kami akan merencanakan satu kegiatan yang kita beri nama adalah Lomba Inovasi Teknologi, khususnya kepada SMA dan SMK se-Jawa Timur ditambah dengan petani milenial. Jadi hari ini terima kasih Mas Nurholis juga sudah bergabung di ruang Zoom. Beliau adalah salah satu koordinator petani milenial di Kota Batu. Nah, momen ini kami laksanakan dengan tujuan adalah karena kami tahu bahwa rata-rata generasi muda, terutama SMA dan SMK memiliki inovasi yang cukup banyak, maka kami coba wadahi itu untuk mengadakan lomba, walaupun kami tahu bahwa kegiatan lomba seperti ini sudah dilaksanakan setiap tahun bagi SMK se-Jawa Timur, tetapi kami coba menggeser lagi pada skop yang lebih luas, sehingga potensi-potensi anak muda ini kan perlu kita garap. Nah, sehingga dengan demikian kami berharap betul Bapak Ibu pimpinan SMK dan SMK Jawa Timur bisa mengirimkan siswa-siswanya untuk bisa berlomba di sini. Kami kebetulan diwadahi oleh dua, yang satu namanya Agro Edu Park yang ada di Wagir, kemudian kami punya satu lagi namanya Agro Science Techno Park. Itu akan kami jadikan sebagai tempat kegiatan. Kebetulan kedua unit ini baru diresmikan beberapa bulan yang lalu sehingga kami coba mengisinya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan daripada Bapak Ibu semua agar kegiatan ini bisa sukses. Kebetulan kami sudah
soan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beliau menyambut baik untuk kegiatan ini. Oleh karena itu nanti secara jelasnya akan dijelaskan oleh panitia, bagaimana teknik pelaksanaan dan seterusnya itu akan dijelaskan secara detail oleh mereka. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan awal ini kita mendapatkan gambaran dan sesuatu yang bagus. Kami juga rencanakan kami akan melakukan kegiatan Zoom berikutnya dengan melibatkan peserta yang jauh lebih besar. Mohon maaf kegiatannya ini kelihatannya waktunya mepet sehingga peserta yang hadir pun tidak terlalu, mungkin barangkali kita akan agendakan lagi untuk pertemuan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, silakan nanti ditanyakan kepada panitia. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang satu kami mohon atas dukungan Bapak Ibu semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribunata Gede Malang, Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah MP. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rizky Alfian, SARL MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. 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 Apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribunata Tunggadewi, Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah MP, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Panitia, Lomba, dan juga segenap Bapak Ibu dosen di lingkup Fakultas Pertanian Unitri, dan pula yang saya hormati seluruh partisipan dari pimpinan SMA, SMK se-Jawa Timur, dan juga segenap partisipan yang dari elemen praktisi, mahasiswa, dan juga para koordinator dari petani milenial di Kota Batu dan Malang. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tahap pertama, yang mana kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk bagaimana menjelaskan secara rinci terkait Lomba Inovasi dan Teknologi Fakultas Pertanian 2022 yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni mendatang. Baik Bapak Ibu, sebelum itu kami mohon share screen terlebih dahulu untuk menampilkan beberapa sedikit materi untuk sosialisasi hari ini, yang nantinya secara lebih detail teknis acara lombanya akan dijelaskan koordinator daripada setiap kriteria lomba. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai dari pendahuluan. Ini didasari oleh potensi Kota Malang dan sekitarnya, yakni Malang Raya, yang merupakan kawasan metropolitan dan sumber daya pertanian dan peternakan yang melimpah, lalu juga adanya program baik dari sekolah SMA SMK, industri pertanian, dan juga praktisi pertanian.
Lalu lomba inovasi teknologi ini juga memiliki peluang bagi seluruh peserta untuk mempublikasikan hasil produk dan riset dalam bidang pertanian dan peternakan. Kami ketahui bahwa sekolah SMA, SMK, praktisi dan industri pertanian pastinya punya produk yang memang merupakan hasil inovasi yang perlu dipublish, yang perlu dipublikasi, dan di momen lomba inilah kesempatan kita memberikan peluang bagi para pelaku industri pertanian dan peternakan untuk bisa mempublikasikan hasil inovasinya. Lalu menurunnya minat kaum milenial karena sasaran utama kita adalah siswa-siswi SMA, SMK, maka kita juga mencoba meningkatkan minat kaum milenial guna mengembangkan potensi pertanian dan peternakan, khususnya di kawasan Malang Raya dan Jawa Timur. Lalu mendorong siswa-siswi SMK berperan aktif dalam pengembangan inovasi dan memberikan kesempatan beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan SMA, SMK sederajat untuk melanjutkan kompetensi di bidang pertanian dan peternakan. Karena kami ketahui ada program BMW di sekolah SMK, itu yakni bekerja, melanjutkan kuliah, dan juga berwirausaha. Maka itu di lomba ini nantinya juga memberikan kesempatan lebih bagi siswa-siswi SMK untuk bisa melanjutkan kuliah atau juga bisa terdistribusi ke mitra industri pertanian yang kami miliki di Fakultas Pertanian. Ini adalah tema kita, yakni petani milenial menuju era society 5.0, yang mana mengangkat perpaduan sains, teknologi, dan seni dalam budidaya pertanian dan hasil sumber daya alam. Ini adalah tujuan dari kegiatan lomba, mendukung program pemerintah SMK BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, wirausaha, konservasi lahan pertanian, dan sumber daya lokal, memperkenalkan seni budidaya pertanian dan penataan lanskap pertanian, kemitraan pertanian, tersedianya konsep rencana pengembangan kawasan pertanian, terwujudnya digitalisasi agribisnis, dan terbinanya insan peternak berdikari mengangkat nilai sumber daya lokal menuju swasembada pangan. Ini adalah tujuan dari kegiatan lomba ini, sehingga mana nantinya dari lomba ini bisa menghasilkan beberapa inovasi-inovasi dari teman-teman siswa-siswi SMA, SMK, dan juga dari praktisi dan industri pertanian. Oh ya, satu lagi dari mahasiswa, karena ada 2 kriteria lomba, yakni kelas siswa-siswi SMK dan kelas mahasiswa dan praktisi. Ini adalah ruang lingkup lomba. Perlombaan dilakukan dengan skala regional, yakni Jawa Timur. Dalam lomba ini kami akan mengundang partisipan dari mahasiswa dan praktisi se-Jawa Timur, dan juga siswa-siswi SMA, SMK sederajat se-Jawa Timur. Tema sayembara petani milenial menuju era society 5.0 mengangkat nilai-nilai kedaerahan, pengolahan produk dan hasil pertanian peternakan, budidaya tanaman hortikultura, inovasi digital marketing, dan penataan taman rumah tinggal eco garden yang berbasis edible plant atau tanaman yang bisa dikonsumsi atau dimakan. Segmentasi peserta ada dari siswa SMA, SMK sederajat, praktisi, dan juga mahasiswa. Satu tim maksimal 3 orang. Jadi Bapak Ibu boleh 2 orang boleh satu tim, yang penting maksimal 3 orang dalam satu tim. Lalu dalam satu, nah ini adalah target peserta untuk SMA SMK. Target peserta kita adalah jumlah SMK Peternakan se-Jawa Timur ada kurang lebih 52 sekolah. Lalu jumlah SMK Pertanian se-Jawa Timur ada 77 sekolah. Jadi target peserta kita di lomba Inotek ini ada kurang lebih 129 sekolah se-Jawa Timur. Dan alhamdulillah kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, dan insya Allah surat untuk dari Dinas Provinsi akan segera diproses, dan insya Allah akan ada himbauan juga dari dukungan dari Dinas Provinsi.
Ini adalah persyaratan umum peserta, merupakan warga negara Indonesia, memiliki keahlian khusus di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur lanskap, merupakan siswa SMA atau SMK sederajat kelas 10, 11, dan 12, dibuktikan dengan kartu siswa, mahasiswa maksimal semester 4, lalu terdaftar sebagai peserta sayembara dengan melakukan registrasi di link berikut, https://id/Inotech. Silakan bisa dikunjungi untuk web registrasinya dan segera mendaftarkan diri dalam lomba Inotech ini. Persyaratan khusus peserta melakukan registrasi dengan mengisi formulir di web yang terlampir tadi, SID Inotech, lalu melampirkan berkas-berkas terkait lomba sesuai kategori, melampirkan bukti pembayaran registrasi peserta sebesar 200.000 per kelompok atau per tim, lalu terdaftar sebagai peserta sayembara dengan melakukan registrasi di link berikut. Lokasi lomba yang akan di Saintek Nopak Unitri di daerah Landung Sari. Lahan terdiri dari lahan terbuka dan juga beberapa fasilitas gedung yang mana nantinya akan terbagi antara lomba yang sifatnya outdoor dan juga ada yang lomba yang sifatnya indoor. Panel juri terdiri dari akademisi, praktisi, dan juga asosiasi profesi. Ini adalah jadwal lomba terpenting Bapak Ibu, mohon juga dicatat dan menjadi perhatian. Launching lomba sudah kita mulai launching di beberapa media sosial dan juga beberapa brosur, flyer. Itu tanggal 22 April lalu. Lalu penutupan pendaftaran akan kita agendakan tanggal 11 Juni 2022. Maka untuk itu karena waktunya masih terbuka, Bapak Ibu dari pimpinan SMA, SMK, praktisi ataupun mahasiswa bisa segera mendaftarkan diri mulai hari ini. Lalu penyerahan karya itu tanggal 27 Mei hingga 11 Juni 2022. Lomba dan presentasi akan diselenggarakan pada 25 Juni 2022. Periode penjurian tanggal 11 sampai 25 Juni. Lalu technical meeting untuk babak final akan dilaksanakan tanggal 21 Juni 2022. Pengumuman pemenang tanggal 25 Juni dan pemberian hadiah 25 Juni. Kriteria lomba ada dua Bapak Ibu. Ada satu landscaping dan gardening. Dan yang kedua yang agropreneurship yang nantinya akan secara detail dijelaskan oleh koordinator atau penanggung jawab kriteria lomba. Lalu juga sama untuk kriteria lomba untuk mahasiswa atau praktisi itu juga ada dua, landscaping and gardening dan juga yang agropreneurship. Teknis lomba kategori 1 menyelesaikan administrasi dan pembayaran peserta lomba. Datang bersama anggota tim lengkap sesuai tanggal dan tempat yang ditentukan, lalu penilaian selama unjuk kerja, dan pengumuman pemenang. Ini untuk kategori 1, landscaping dan gardening. Namun, untuk proses kategori 2, yang agropreneurship, yakni alur lombanya menyelesaikan administrasi dan pembayaran peserta lomba, membuat video proses produk atau inovasi, kurang lebih 10 menit, kalau nggak salah waktunya. Nanti akan jelaskan lebih detail. Lalu ada babak penyisian selama proses pengiriman video. Setelah itu pengumuman masuk semifinal yang mungkin nanti akan dipilih 10 atau 20 besar dari seluruh peserta. Lalu setelah itu datang bersama anggota tim lengkap sesuai tanggal yang tempat yang telah ditentukan. Lalu penilaian selama unjuk kerja dan terakhir pengumuman pemenang. Ini untuk kategori 2 yang agropreneurship. Jadi perlu membuat video terlebih dahulu lalu dikumpulkan, setelah itu masuk proses seleksi dan akan masuk babak semifinal. Saya lanjutkan. Penghargaan terhadap pemenang Bapak Ibu, ini khusus yang SMA, siswa SMA dan SMK. Juara 1
akan mendapatkan sertifikat uang tunai sebesar 1.500.000 untuk pembinaan. Lalu beasiswa pendidikan di Unitri senilai 20 juta selama masa studi 4 tahun. Dan juga mendapatkan peluang bekerja di mitra perguruan tinggi yang kami miliki di Fakultas Pertanian. Lalu juara 2 juga sertifikat, lalu uang tunai sebesar 1 juta, beasiswa pendidikan di Unitri senilai 20 juta selama masa studi 4 tahun, dan juga peluang bekerja. Juara 3 sertifikat, lalu uang tunai sebesar 750.000 dan beasiswa pendidikan di Unitri senilai 20 juta selama masa studi 4 tahun dan peluang bekerja di mitra perguruan tinggi. Dan Bapak Ibu, karena kami mendukung program BMW, yakni bekerja, melanjutkan kuliah dan wirausaha, seluruh peserta pendaftar akan mendapatkan peluang beasiswa subsidi di Unitri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau peserta yang pendaftar itu kita akan berikan semuanya peluang untuk beasiswa subsidi, tapi juara akan mendapatkan beasiswa penuh full SPP selama masa studi senilai 20 juta rupiah. Penyelenggara Fakultas Pertanian Unitri, Sainteknopark Unitri, dan beberapa mitra, Indonesian Chef Association, dan juga ada PT Advanta dari perusahaan internasional yang bergerak di bidang benih pertanian. Terima kasih. Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut bisa hubungi email kami inotek.pertanian@unitri.ac.id atau menghubungi melalui grup WhatsApp ke nomor saya 08125259250 atau Ibu Farida 082234062020. Terima kasih kesempatannya. Sekian penjelasan terkait lomba daripada inovasi dan teknologi. Mewakili segenap panitia lomba, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh partisipan yang hadir hari ini dalam acara sosialisasi lomba Inotek Fakultas Pertanian Unitri. Semoga kami berharap juga dukungan dan juga partisipasi aktif dari seluruh partisipan dalam kegiatan lomba ini. Insya Allah lomba ini akan diselenggarakan setiap tahun, yang mana akan ada dukungan juga dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky Alfian, SARLS MSI. Beliau sebagai Ketua Pelaksana Lomba Inovasi dan Teknologi dengan tema Petani Milenial Menuju Era Society 5.0. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky mengenai tentang lomba yang akan kita laksanakan, yaitu mengenai tentang landscaping dan gardening, dan juga ada young entrepreneurship. Untuk landscaping dan gardening ini akan ada dua kajian, yaitu yang pertama adalah mengenai tentang teknik perbanyakan dan pemeliharaan tanaman, yang kedua adalah penataan taman rumah tinggal berbasis ekologi. Namun untuk selanjutnya, untuk mengenai tentang landscaping dan gardening akan disampaikan oleh koordinator lomba pada pagi hari ini, yaitu Bapak Reza Prakoso Dwi Julianto, SPMP. Kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Dirman. Mohon bisa share screen. Pak Rizky di stop dulu. Share screen-nya. Ya boleh dulu. Bisa. Kelihatan tampil PPT-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berikut kami jelaskan terkait tentang kisi-kisi untuk kegiatan bidang landscaping dan gardening pada Lomba Inovasi Teknologi Pertanian. Untuk awal terkait tentang Lomba Inotek ini sendiri, jadi Lomba Inovasi Teknologi ini sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak, terkait lomba ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dengan beberapa. Salah satunya ada dari Asosiasi CF, kemudian ada dukungan juga dari beberapa perusahaan, baik dari perusahaan benih maupun ada dari Perum Jasa Tirta.
Untuk kegiatan landscaping gardening ini sendiri terbagi ke dalam 2 kategori utama, yaitu pertama adalah tadi sudah dijelaskan tentang landscaping dan gardening, yang satu adalah tentang perbanyakan tanaman atau tentang agronomisnya. Jadi di landscaping dan gardening ini sendiri adalah terkait tentang melaksanakan pembuatan dan memelihara taman dan area landscape. Yang kedua adalah untuk peningkatan produktivitas tanaman melalui intensifikasi peningkatan kualitas budidaya tanaman. Untuk tujuan dari perlombaan ini, pertama adalah melatih siswa mengerti tentang peranan sebagai landscape gardener pertaman. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan sikap siswa dalam menerapkan kompetensi pengetahuan landscape sebagai tenaga siap pakai yang tidak mengerti tentang pekerjaan soft case, material hijau saja, namun juga mengetahui dan mampu melaksanakan pekerjaan secara hardscape sederhana. Yang kedua adalah melatih keterampilan siswa dalam teknik produksi dan pengujian benih. Yang ketiga adalah melatih siswa terampil dalam teknik perbanyakan secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga adalah mempromosikan keterampilan siswa SMK bidang studi keahlian, baik sisi agribisnis, agroteknologi kepada dunia industri sebagai calon pengguna tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah mempromosikan keterampilan siswa SMK dalam hal landscape dan agronomi kepada pemerintah, dunia usaha industri, dan masyarakatnya. Untuk tempat tadi sudah disampaikan, untuk rencana kegiatan akan kita laksanakan di Sains Teknopark Unitri pada tanggal 25 Juni. Secara demplotnya nanti untuk kegiatan ini akan kita laksanakan uji praktek, yaitu apa kita ada demplot di lahan. Kurang lebih adalah seperti pada gambar berikut nantinya untuk kegiatan landscaping dan gardening-nya. Kemudian untuk syarat kelompok, untuk terutamanya landscape dan gardening, peserta yang mengikuti terdiri dari 2 kelompok. Tadi sudah dijelaskan ada 2 kelompok kriteria lomba. Pertama adalah dari kelompok SMA dan SMK, dan yang kedua adalah kelompok mahasiswa dan praktisi. Jadi kelompok ini ada 2 perlombaan tersendiri. Untuk setiap kelompok maksimal adalah beranggotakan 3 orang, merupakan WNI, memiliki keahlian khusus di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur landscape. Dan yang terakhir adalah merupakan siswa SMA, SMK sederajat kelas 10, 11, dan 12 dibuktikan dengan kartu pelajar. Kemudian sudah mendaftar sebagai peserta melalui web yang sudah disediakan oleh panitia. Secara deskripsi teknis untuk kegiatan ini terbagi menjadi 3 deskripsi, yaitu adalah membangun taman, yang kedua adalah memelihara taman, dan yang ketiga adalah pembenahan tanaman. Membangun taman meliputi dari menyiapkan konstruksi, membangun konstruksi elemen keras, menata elemen lunak, memperhatikan dan memperbaiki kondisi media tanam, memperhatikan komposisi tanaman, menanam dengan mengikuti cara dan prosedur yang benar. Untuk kegiatan yang kedua, deskripsi yang kedua secara teknis adalah memelihara taman. Pertama adalah menjaga kelembapan media melalui proses penyiraman, kesuburan, kesegaran tanaman, menjaga bentuk dan komposisi tanaman, dan yang terakhir adalah merawat elemen keras dan elemen lunak. Untuk poin yang ketiga adalah pembenihan tanaman, di mana meliputi adalah produksi benih tanaman, meliputi usaha tani, processing benih, pengujian mutu fisik benih, pengujian mutu fisiologis benih, serta penyimpanan benih. Untuk bobot penilaiannya, rencana kami adalah terkait tentang bobot penilaian, ada 7 poin penilaian. Pertama adalah pembagian kerja dan manajemen kerja, bobotnya adalah 5%. Kemudian melakukan komunikasi dan pelayanan, bobot maksimalnya adalah 5. Pemahaman desain taman, bobotnya adalah 20. Memasang konstruksi taman dan elemen, bobotnya adalah 15. Menanam berbagai jenis tanaman lunak dan elemen lunak adalah 20. Memelihara taman adalah 10, dan melakukan pembangunan tanaman adalah 25%. Jadi total dari bobot penilaian adalah 100%. Secara spesifikasi potensi yang dibutuhkan, pertama adalah pembagian dan manajemen kerja, ada beberapa poin. Adalah memperhatikan faktor lingkungan, memperhatikan faktor legal, menggunakan material hidup, memperhatikan dan mengerti pentingnya proses daur ulang, aspek berkelanjutan psikologis, menciptakan ruang hijau, memahami pengetahuan bahan material untuk taman, dan memperhatikan peraturan dan bekerja sesuai K3. Itu dengan poin adalah 5%. Yang poin kedua adalah melakukan komunikasi dan pelayanan, poinnya adalah 5%, di mana adalah pertama adalah memahami pentingnya berhubung dengan customer, mengikuti atau memperhatikan gagasan klien, menyelesaikan masalah, memberikan saran dan petunjuk kepada klien tentang rancangan proyek yang berhubungan dengan pelaksanaan, rencana efek lingkungan hingga pemetaan. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Untuk poin ketiga adalah pemahaman desain taman dengan bobot adalah 20%, terbagi atas 3 poin. Memahami unsur desain adalah bobotnya adalah 5%, prinsip desain bobotnya adalah 10%, dan elemen taman adalah bobotnya 5%.
Kemudian yang kedua, yang keempat adalah memasang konstruksi taman atau elemen keras dan penyiapan tanaman atau elemen lunak dengan bobot penilaian adalah 15%. Pertama adalah membangun pagar dengan poin adalah 7,5%. Yang kedua adalah menyiapkan elemen lunak dengan poin adalah 7,5%. Kemudian yang kelima adalah menanam berbagai jenis tanaman elemen lunak. Pertama, bobotnya adalah penanaman rumput penutup tanah, ground cover adalah 5%, penanaman tanaman semak adalah 5% poinnya, dan penanaman tanaman perdu dengan poin adalah 10%. Dan yang keenam adalah memelihara taman dengan poin menjaga kesegaran tanaman 2,5% nilainya, menjaga kesehatan tanaman adalah 2,5%, pemangkasan awal 2,5%, dan perawatan hardscape adalah poinnya 2,5%. Yang terakhir adalah melakukan pembenihan tanaman terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pembenihan tanaman secara vegetatif dan pembenihan tanaman secara generatif. Secara vegetatif dilaksanakan dengan 3 kegiatan meliputi dari grafting, cangkok, dan okulasi. Untuk secara generatif ada beberapa poin adalah menganalisis usaha tani, processing benih meliputi dari sortasi dan ekstraksi benih, pengujian mutu fisiologis benih, pengujian mutu fisik benih, dan melakukan penyimpanan benih. Untuk secara tim juri, nantinya tim juri kita ada 3 tim juri. Pertama adalah dari asosiasi profesi, yang kedua adalah dari praktisi bidang pertanian, dan yang ketiga adalah dosen dari Fakultas Pertanian. Untuk secara waktu pelaksanaan, persiapan kita laksanakan adalah 15 menit, pembuatan dan pemasangan konstruksi elemen keras ataupun hardscape adalah 90 menit, menanam berbagai jenis tanaman dengan waktu adalah 60 menit, memelihara tanaman adalah 15 menit, dan pembenihan tanaman adalah 60 menit. Untuk nantinya hal-hal yang belum tercantum dalam penjelasan pada hari ini nantinya akan diinformasikan lebih lanjut ketika technical meeting. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang penjelasan kisi-kisi kegiatan landscaping dan gardening. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Reza Prakoso Wijayanto yang telah memberikan pemahaman dan kisi-kisi mengenai tentang lomba landscaping dan gardening. Monggo Bapak Ibu kami persilakan, kami membuka diskusi untuk pertanyaan mengenai tentang landscaping dan gardening. Monggo Bapak Ibu, untuk mungkin ada yang kurang paham terkait dengan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Bapak Reza, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Setelah ini masih ada kisi-kisi mengenai tentang lomba yang agripreneurship, Bapak Ibu. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita skip dulu. Kita akan lanjutkan dulu kisi-kisi lomba selanjutnya. Namun Bapak Ibu nanti bisa tanya kembali pada saat selesai pemaparan dari lomba yang kedua. Untuk lomba kedua, yaitu adalah mengenai tentang yang agripreneurship, yang nanti materinya adalah mengenai tentang inovasi budidaya pertanian dan peternakan. Yang kedua adalah pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Yang ketiga adalah inovasi digital marketing produk hasil pertanian dan peternakan. Untuk kisi-kisi ini akan disampaikan oleh Ibu Lorin Tantalu, SPIMP MSc. Kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian peserta untuk sosialisasi pagi ini. Oh baik, sepertinya sudah masuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jika mungkin ingin bertanya untuk pertanyaan kita sebelumnya juga bisa diaturkan di kolom chat. Mungkin nanti oleh moderator bisa langsung dibacakan saat untuk pemaparan kisi-kisi kategori kedua saya disampaikan. Begitu, ya. Baik, perkenalkan nama saya Lorin, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya mewakili dari tim yang bergerak di lomba kategori kedua untuk lomba bertani milenial. Kali ini akan menjelaskan untuk kisi-kisi lomba
bidang Young Agropreneurship. Bentar Bapak Ibu nggih. Kebetulan ini juga ada peserta dari mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait dengan kisi-kisi yang agropreneurship ini. Mohon maaf masih loading ya. Baik, deskripsi dari kategori lomba yang kedua ini merupakan sebuah lomba inovasi dan teknologi yang berpotensi mendukung terwujudnya agropolitan dengan segala sumber daya pertanian dan peternakan yang melimpah. Adapun untuk tema kategori lomba di tahun 2022 kali ini yang kebetulan tadi juga disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa lomba ini dimungkinkan untuk setiap tahun akan diadakan. Ya, kali ini adalah membawa tema tentang tanaman jagung karena dia melimpah, murah, dan memiliki kandungan nutrisi yang penting. Tujuan kategori lomba untuk yang agropreneurship ini yaitu untuk mengembangkan produk pertanian dengan kearifan lokal jagung, meningkatkan nilai tambah produk berbasis jagung, serta mencetak yang agropreneurship yang bermartabat, berkualitas, berkompeten, dan berorientasi kerakyatan menuju Zero Waste Management Concepts atau yang biasa disebut dengan produksi bersih. Adapun untuk ruang lingkup kategori lomba, kali ini kami membawa dari tiga ilmu. Yang pertama adalah dari ilmu TPHP atau teknologi pengolahan hasil pertanian atau di sini TIP, teknologi industri pertanian, kemudian peternakan dan agribisnis. Dari tanaman jagung, harapannya dapat diolah menjadi produk pangan olahan jagung yang di mana hasil sampingnya juga bisa digunakan untuk bahan dasar pakan berbasis tanaman jagung Bapak Ibu sekalian. Nantinya dari produk-produk yang dihasilkan akan dirancang sebuah desain atau beberapa desain pemasaran digital dalam bentuk e-commerce. Untuk penjelasan lebih lanjut, untuk pengolahannya menjadi produk pangan, membentuk sebuah diversifikasi produk jagung, yaitu menunjukkan olahan pangan yang aman konsumsi berbasis Zero Waste Management Concepts dengan estetika produk pangan yang memenuhi serta terdapat kelayakan usaha sampai di mana kira-kira untuk produk pangan itu bisa layak untuk diusahakan. Kemudian formulasi pakan berbasis tanaman jagung untuk unggas atau ruminansia. Dalam hal ini, peserta diharapkan mampu untuk melakukan sortasi bahan baku jagung yang terintegrasi. Jadi Bapak Ibu peserta bisa menggunakan campuran dengan bahan lainnya. Tapi yang diutamakan di sini tetap menggunakan proporsi jagung di dalamnya. Kemudian menjelaskan formulasi pakan berbasis tanaman jagung untuk unggas dan atau ruminansia dengan prinsip Zero Waste Management Concepts. Dan yang terakhir di sini adalah pemasaran melalui e-commerce yang menunjukkan inovasi e-commerce serta menunjukkan pemasaran yang efektif dan berkualitas. Adapun di sini untuk spesifikasi kompetensinya, untuk pembagian maksimal skornya, untuk modul A yaitu diversifikasi produk jagung kurang lebih 40%, untuk formulasi pakan 30% dan pemasaran e-commerce 30%. Untuk administrasi kategori lomba, diharapkan peserta merupakan warga negara Indonesia, memiliki keahlian khusus di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur lanskap, merupakan siswa SMA SMK sederajat kelas 10, 11, dan 12 dibuktikan dengan kartu pelajar, dan juga mahasiswa Fakultas Pertanian, terdaftar sebagai peserta sayembara atau peserta lomba petani milenial dengan melakukan registrasi di link. Ini juga bisa dicek di Instagram Inotek Pertanian. Video juga bisa diunggah oleh peserta di link ini. Dan tadi telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa untuk kategori lomba ini memang peserta diharapkan untuk membuat video yang diunggah di Drive Google ini. Dan nanti panitia akan mengunggahnya di IG khusus untuk Inotek. Untuk ketentuan video kategori lomba, peserta, Bapak Ibu sekalian,
Yang pertama, pengunggahan video proses kegiatan yang mencakup 3 proses sesuai ruang lingkup. Jadi ada pengolahan bagaimana sebuah tanaman jagung diolah menjadi pangan, pakan, sekaligus bagaimana cara atau desain untuk e-commerce-nya. Pada alamat Google Drive yang disertakan oleh panitia untuk penilaian menuju semifinal. Yang dilanjutkan dengan keseluruhan ruang lingkup yang kategori sesuai dengan kategori yang agropreneurship. Kemudian durasi adalah maksimal 10 menit dengan format MP4. Penilaian video yang diunggah akan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2022. Jadi mulai hari ini atau besok dan sampai 19 Juni, Bapak Ibu peserta bisa mengunggah video kategori lomba kedua ini. Kemudian dilanjutkan presentasi di lokasi Sains Tenopak untuk penilaian akhir bagi yang lolos babak semifinal pada tanggal 25 Juni 2022. Bagaimana penjelasannya? Ketika peserta masuk dalam semifinal, di sini akan dijelaskan pada technical meeting pada tanggal 21 Juni 2022 yang kemungkinan akan diselenggarakan melalui Zoom. Untuk juri kategori lomba, ada 3 sama dengan kisi-kisi lomba pertama, yaitu yang pertama dari manajer Suja, Bapak Sumono, kemudian dari anggota Indonesian Chef Association Cabang Malang, Ibu Wida Ayurima Merdika, dan satu lagi dari dosen Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Ibu Dr. Ana Arifatus Sadia. Untuk skema penilaiannya sebagai berikut, Bapak Ibu, untuk modul A, kurang lebih ada 40% tadi, yaitu diwakili 15 skor untuk menghasilkan produk, 10 skor untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku berbasis jagung, serta 15 untuk perhitungan kelayakan usaha. 30 skor untuk modul B, yaitu mencakup mampu memilih bagian dari tanaman jagung yang dapat dijadikan pakan efektif, serta mampu memanfaatkan hasil samping olahan jagung. Dan untuk e-commerce, 15%-nya untuk efisiensi desain pemasaran digital, dan efektivitas teknologi, sisanya pemasaran untuk 15% sisanya. Untuk pemenang kategori lomba, bagi peserta SMA maupun SMK, di sini semua peserta akan mendapatkan sertifikat, pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Dan jangan lupa juga untuk peserta SMA SMK juga untuk pemenang akan mendapatkan beasiswa pendidikan senilai 20 juta. Untuk pemenang kategori lomba mahasiswa sama, tapi karena mahasiswa di sini memang sudah berjalan, jadi untuk mendapatkan uang tunai untuk juara pertama 1,5 juta, pemenang kedua uang tunai 1 juta rupiah, dan pemenang ketiga 750.000 rupiah. Demikian kisi-kisi untuk lomba kategori kedua. Berani berinovasi, wujudkan mimpi bersama Unitri. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Lorin Tantalo, SPI MPMSC yang telah memberikan pemaparan dengan begitu jelas. Monggo Bapak Ibu untuk sekarang adalah sesi tanya jawab dan diskusi dengan para Bapak Ibu. Monggo silakan yang ingin bertanya terkait dengan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Bapak Reza Prakoso, Dwi Julianto, dan Ibu Lorin Tantalo. Monggo. Pertanyaan juga bisa disampaikan di link chat Zoom ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Izin menambahkan untuk Pak Moderator bahwa untuk materi juga sudah bisa di-download di kolom chat Bapak Ibu sekalian untuk bisa disosialisasikan kepada siswa. Dan mahasiswa juga bisa membaca kembali, silahkan di-download di kolom chat. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Berarti sudah jelas semua ini ya. Kami berharap sekali dari sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk bisa memberikan dukungan kepada kami untuk bisa mengikuti lomba pada ini ya Bu, lomba inovasi dan teknologi. Kami berharap sekali untuk bisa bergabung dengan kami. Monggo Bapak Ibu untuk
diskusi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang dipahami terkait dengan pemaparan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Bapak Reza dan Bu Lorin. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk sosialisasi tadi, bisa dibaca kembali Bapak Ibu dan bisa di-download di link chat ini yang sudah diberikan oleh panitia. Monggo silakan, mohon izin pertanyaan. Saya langsung bacakan saja. Untuk lomba yang dari Ibu Vina Mufarika mengenai tentang lomba yang agripreneurship, apakah harus melaksanakan semua modul atau salah satunya saja? Terima kasih. Monggo Bapak Bu Lorin Tantalu untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Ibu Vina Mufarika. Baik, terima kasih Ibu Vina. Masukannya. Soft skip. Oke, saya menjawab Bu Vina dulu ya. Baik, untuk kategori lomba kedua yang agripreneurship ini diharapkan peserta memang setidaknya menggunakan ruang lingkup ketiga-tiganya itu masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang tantangannya. Dari tanaman jagung itu, jadi ada koordinasi antara dari peternakan, dari pengolahan maupun dari agribisnis. Tapi untuk prosentasenya yang menjadi tantangannya adalah dari peserta semuanya. Jadi mohon bimbingannya juga untuk seluruh guru yang ada di SMA maupun di SMK yang mengikuti kegiatan lomba petani milenial ini. Diharapkan ketiganya itu muncul Bapak Ibu sekalian. Untuk presentasinya yang lebih diuntungkan, peternakannya, pengolahannya, atau digitalnya, silahkan. Anda yang menentukan, nanti dari tim juri yang akan memberikan penilaiannya. Untuk scoringnya tadi yang telah disampaikan, begitu. Begitu Bu Vina. Bagaimana Bu Vina? Baik, mungkin sudah jelas ya. Untuk selanjutnya dari SMKN 2 Batu. Apakah softscape di dalam landscape disediakan oleh panitia, termasuk handscape-nya? Monggo Pak Reza Prakoso untuk bisa menjelaskan terkait dengan ini. Ya, terima kasih Pak Dirman, terima kasih Bu Visi dari SMK 2 Batu atas pertanyaannya. Untuk softscape nantinya akan disediakan oleh panitia, termasuk nanti juga dari hardscape, termasuk untuk taman kita sediakan dari panitia. Ada beberapa alat yang nantinya memang disediakan dari peserta. Mungkin nanti tadi sudah di-share materinya itu lebih detailnya apa saja yang disediakan panitia dan yang disediakan dari peserta itu sudah ada di materi yang di kisi-kisi tersebut, Ibu. Mungkin itu Pak Dirman. Baik, apakah sudah jelas Bapak Ibu dari SMKN 2 Batu? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu monggo silahkan untuk bertanya sebanyak-banyak mungkin, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita diskusi di sini, sharing. Mungkin dari SMKN 1 Pelosok Klaten, monggo. Dari SMKN 1 Tulungagung, monggo. Bapak Syarif Hidayatullah, Ibu Ira Puspita, Bu Hanifah Maulidia Alfiani, monggo silakan. Jika ada kisi-kisi yang belum dipahami, monggo silakan untuk bisa diskusi di sini. Pertanyaan bisa disampaikan melalui link chat atau Bapak Ibu langsung mengaktifkan mikrofonnya. Mahasiswa juga diharapkan keaktifannya untuk ikut kegiatan ini ya. Baik, mungkin kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin materi juga nanti sudah di-download oleh Bapak Ibu dan bisa dipelajari. Dan bila Bapak Ibu masih kurang paham terkait dengan kisi-kisinya, mungkin juga bisa disampaikan melalui link chat yang sudah WA yang sudah ada di pamflet. Kami persilahkan untuk bisa
tanya-tanya terkait dengan lomba inovasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Tribungan Gade Malang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mengenai tentang sosialisasi lomba inovasi dan teknologi, akan ada 1-2 buah kata dari Ketua Pelaksana. Monggo Bapak Rizky Alfian, SARLM MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudirman selaku pembawa acara pada sosialisasi pagi hari ini. Kegiatan sosialisasi ini semoga bisa menambah pemahaman atau penjelasan dari kegiatan lomba kepada seluruh peserta, dan juga saya ucapkan terima kasih seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini merupakan kegiatan sosialisasi sesi pertama Bapak Ibu, yang mana nanti akan ada giat sosialisasi kegiatan lomba yang sesi kedua. Harapan kami di sosialisasi sesi kedua nantinya seluruh peserta sudah tergabung, dan juga akan kami undang pula dari perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang insya Allah nanti akan memberikan sambutan secara langsung pada sosialisasi tahap kedua. Untuk detail kegiatan lomba, mohon Bapak Ibu bisa mengakses melalui link informasi atau website Innotek 2022 Fakultas Pertanian Unitri, karena di situ semua dokumen sudah kita publish dan bisa diakses oleh seluruh peserta. Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak WhatsApp panitia yang tertera di flyer ataupun di website kami. Terima kasih untuk itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky Alfian dengan sambutan terakhir dari Bapak Rizky tadi, sehingga menutup acara sosialisasi lomba inovasi dan teknologi. Kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami berharap kedatangan Bapak Ibu untuk mendatangkan siswa-siswanya untuk bisa mengikuti lomba inovasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Tribungan Gade Malang. Saya Sudirman, mohon pamit dan undur diri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA, SMK, praktisi, dan mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini.